Cek 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 cek. Selamat sore kawan Kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pagi hari ini, sore ya ini, sorry. Yang sore hari ini saya akan berbagi tips membedakan burung murai batu trotol di usia muda sekitar 2 bulanan, jantan dan betinanya ya. Karena banyak sekali teman-teman akhir-akhir ini yang beli burung. Jadi kalau misalkan ternak dari kecil itu peternaknya rata-rata tahu ya kalau itu jantan dan betinanya. Karena apa? Peternak itu mau merawat dari kecil, itu dari suaranya udah bisa dideteksi, dan modelnya kalau satu sarang itu enak sekali. Tetapi ya kadang-kadang masih ada peternak yang agak nakal, jualnya gambling kayak gitu ya. Karena banyak sekali laporan, om saya beli gambling jadinya betina, om saya beli gambling jadinya betina. Ya itu tadi lah, karena apa ya, karena ya mau jawab bagaimana ya, rata-rata kayak gitu ya teman-teman. Jadi peternak itu sebetulnya pasti tahu kalau dia itu merawat dari kecil, apalagi burungnya itu rata-rata 2 ekor 3 ekor kayak gitu ya satu sarang, kecuali 1 ekor 1 sarang itu kadang-kadang tidak tahu. Tetapi kalau sudah beranak, seringkali beranak, pasti dia sudah tahu ciri-cirinya kayak gitu ya. Bisa ditengari dari model bentuk tubuhnya, bisa ditengari dari eh, suaranya. Yang saya di video saya sebelumnya itu, kalau betina itu nadanya kecil, ngik ngik ngik, kalau jantan itu ngok 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 kayak gitu ya kurang lebihnya. Jadi rata-rata itu peternak tahu ya. Tetapi yang kita bahas kali ini misalkan teman-teman beli burung di tempat lain, itu yang perlu diperhatikan yaitu sudah kelihatan jelas teman-teman kalau sering memegang terotolan itu. Nah itu suka ngusler ya ini. Ya mau ular. Itu ular. Kayak Ulernya sak sendok kira-kira ya, enggak apa-apa. Ulernya enggak sak sendok. Oke teman-teman, kita lanjut. Di depan kita ini adalah terotolan ya. Teman-teman perhatikan, di depan saya ini terotolan usianya 2,5 bulan. Teman-teman lihat di leher itu ada apa? Fokus pada lehernya ya teman-teman. Oke, sebentar saya perjelas. Mungkin agak dekat ya. Semakin dekat kok semakin blur ini kameranya. Bentar ya, agak blur ya teman-teman. Teman-teman fokus pada lehernya ya. Jadi banyak sekali kemarin yang tanya, kirim foto pada saya, om saya baru beli burung, ini jantan apa betina, kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya sendiri patokan utama di usia segini kan sudah tidak bunyi miyek, sudah tidak bunyi anakan. Kalau anakan kan ngik ngik ngok ngok atau ngir ngir ngor ngor kayak gitu ya teman-teman. Itu nadanya jantan dan betinnya kayak gitu. Tetapi kalau usianya segini dia itu sudah berganti suara jadi tek 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 tek. Jadi udah kelihatan murai batu ya, tek 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 kayak gitu ya teman-teman. Jadi di usia segini bagaimana memilih murai batu jantan? Nah, jadi ini saya ambil 2 ini yang positif jantan. Nah, ini jantan ini udah jelas. Jadi kalau teman-teman mengirimkan foto itu, saya itu sebetulnya ya kadang-kadang ya memperkirakan, cuma kira-kira saja ya. Karena fotonya itu di kamera mungkin teman-teman lihat ini blur ya. Blur itu ya kurang jelas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini masih dorong ekor semua, merbung-merbung. Jadi ekornya kayaknya panjang ini. Terus kita fokus yang ini aja yang lebih dekat. Teman-teman fokus di leher ya. Untuk membedakan jantan dan betinanya, kita lihat teman-teman. Untuk ukuran badan sih enggak jadi patokan ya. Karena di kemarin ada yang bilang, om saya beli terotolan besar sekali bodinya, ini jantan ya, ini pasti jantan ya. Belum tentu teman-teman. Untuk burung ukuran besar, ukuran jumbo, itu terotolannya juga besar kayak gitu ya. Tetapi kalau saya sendiri sebagai bakul itu untuk patokannya, satu kita lihat teman-teman. Satu kita lihat di usia segini, dilihat itu bulu yang mulai mutasi. Jadi sekitar 2 bulan, 1,5 bulan ya, itu sebetulnya sudah ada bulu yang mulai mutasi. Itu biasanya ditandai di leher dekat punggung atau punggungnya. Jadi misalkan punggungnya kelihatan udah tumbuh, misalkan dibuka ya. Kalau dibuka jelas lagi teman-teman. Dibuka itu kelihatannya
merbungnya tumbuh itu kayak hitam, itu hitamnya pekat. Semakin pekat semakin jantannya semakin kuat ya teman-teman. Itu berarti jantan. Kalau misalkan kusam itu bisa dipegang, dibuka itu bisa kayak gitu ya. Terus yang kedua, semakin usianya bertambah kita bisa melihat dari lehernya teman-teman. Biasanya saya gunakan patokan itu leher depan, itu yang sulit sekali dibohongi ya. Jadi untuk leher mulai paruh sampai leher bawah itu kelihatan jelas teman-teman. Suatu misal ini, teman-teman konsentrasi kalau ketika burung ini menghadap ke sini ya. Sebentar, nanti saya contohkan yang jantan dan betinanya. Jadi di depan saya ini jantan seperti ini. Itu teman-teman mungkin agak lihat di punggungnya itu udah ada hitam-hitam itu ya. Itu bulu barunya. Terus untuk yang di lehernya itu lebih akurat lagi di leher teman-teman. Karena bulu punggung pun itu bisa dimiliki oleh warna pekat hitam, itu bisa dimiliki oleh betina yang tidak kelawu. Kayak gitu. Nah, teman-teman fokus di leher tengahnya. Di leher tengahnya ada bulu baru warna hitam. Di punggungnya udah jelas ya. Jadi itu kalau di punggungnya saja itu belum akurat. Kalau akuratnya itu di leher teman-teman fokus di janggut. Apa ya janggut itu? Intinya di leher tengah itu teman-teman fokus di situ ya. Di leher tengah. Nah, kalau jantan ini saya pegang ini sayang, kita buat praktek lagi. Betinanya di atas itu akan saya pegang ya teman-teman sambil fokus ini. Fokus di lehernya, leher tengah. Nah, teman-teman lihat ya, di leher tengah itu ada bintik-bintik atau itu yang dinamakan trotol, warnanya hitamnya cerah sekali. Bagaimana ini jantan ya, seperti itu biasanya, saya milihnya seperti itu. Bagaimana yang dimiliki betina? Oke, kalau betinanya saya berani megang. Kalau jantannya ini sayang karena udah gajar. Ini ada dua, sebentar ya. Itu lehernya. Nah ini kalau betinanya bisa saya pegang teman-teman di depan ini sambil buat praktek, sambil kita bandingkan ya. Jadi teman-teman untuk yang disangkar ini teman-teman fokus di punggung sama leher itu kelihatan waktu menghadap ke sini. Itu kelihatan jelas ya. Tetapi kalau misalkan HP saya bagus atau kameranya bagus itu kelihatan jelas hitamnya. Jadi teman-teman juga yang kirim foto yuk itu terus terang kadang-kadang saya itu cuma nebak. Karena ya di kamera itu gambarnya blur kayak gitu ya. Bisanya kita ngecek langsung. Seperti itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau misalkan beli burung tuh di lehernya kelihatan ya. Hitamnya mengkilat. Nah, misalkan teman-teman pilih di penangkaran itu pilih saja yang hitamnya lebih pekat. Kalau hitam di pundak itu belum 100% ya. Tetapi kalau di leher itu lebih dari 95% ya. Prediksinya udah jelas. Seperti di depan ini kelihatan jelas ya itu udah pekat. Terus bagaimana perawatannya kok umur segini udah mutasi, itu nanti kita bahas ya. Udah pernah 2 kali kalau tidak salah, tetapi banyak sekali yang teman-teman baru yang tidak menemukan videonya, nanti kita bahas lagi. Oke, ini jantannya seperti itu teman-teman, kita bandingkan dengan betinanya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini betinanya saya pegang. Nah di kepala ini adalah bulu baru, yang bulu lamanya ini warna kuning ini, yang tengah konsentrasi di tengah ini bulu baru, udah kelihatan tumbuh warnanya kusam, ini ya teman-teman di tengah. Kalau bulu baru warnanya ini coklat-coklat gini, kalau bulu lama ini coklat-coklat ini, yang tengah ini mutasinya kayak gini. Kalau dipegang lagi kita buka gini teman-teman, ini tukulan merbung ini ada merbungnya ya tukulan ini. Ini ujungnya itu hitam kekusam-kusaman kayak gitu teman-teman. Terus misalkan bulu awal ini yang sering teman-teman ketipu itu di sini, di pundak ini. Nah, di pundak ini sering sekali bulu seperti agak hitam gitu ya. Tetapi kalau kita amati ini enak ya, kalau ini warnanya kelawu enak sekali. Dia sekali tumbuh itu langsung kelihatan kayak gini. Tetapi ada sedikit burung itu yang memang kayak gini, kayak hitam gini ya tumbuhnya.
Kalau untuk yang betina hitam kayak gini, ini untuk betina kelawu ya. Kalau untuk betina hitam itu di sini teman-teman kuncinya. Jadi kemarin banyak sekali yang tanya kayak gitu ya. Kalau di kamera tidak jelas, tidak bisa dilihat dari coklatnya bulu. Ya, tidak bisa dilihat dari coklatnya bulu, tetapi kita melihatnya di sini yang lebih akurat teman-teman. Ini patokan utama di leher. Nah, misalkan ini udah tumbuh ya, di usia yang sangat muda ini udah tumbuh. Nah, ini kita buka merbungnya, ini mekar, ini warnanya agak kusam. Ini. Jadi kalau misalkan kita hadapan langsung kita tahu, tetapi kalau warnanya ini tajam, di sini ya biasanya tumbuh dulu ya. Nah, sini. Ini udah kelihatan. Ini loh teman-teman, bulu yang baru sebelah sini. Ini kusam ya. Jadi ini karena betina kelawu mudah sekali dilihat. Kayak gini ya. Ini betina kelawu. Kayak gini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau penangkar bilang gambling-gambling itu ya kayaknya ya itu saya pengen tertawa karena dia ngerawat dari kecil pasti tahu ya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ya jelas ya, itu jantan, ini betina, udah kelihatan jelas. Oke, nanti kita lihat, kita buat video berikutnya penipuan ekor pendek, ekor panjang kayak gitu ya. Sering terjadi itu, jadi tips-tips memang bulunya tidak sambungan, tetapi ada tips-tips tertentu yang biasa digunakan oleh orang-orang tertentu. Nanti saja ya, tapi video ini kita akhiri dulu. Kayaknya udah jelas, jadi ciri khasnya itu akuratnya di leher bawah teman-teman sini. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih. Salam kicomania. Pak Adi, Bang, kalau murai dorong ekor biar cepat panjang mohon penjelasannya. Ya, kita cuma bisa ngasih EF yang banyak, taruh tempat tenang, Pak, supaya dijaga supaya dia tidak stres. Kayak gitu ya, Pak ya. Dicoba dulu, Pak. Kayak gitu, cuma gitu ya. Jadi tidak bisa langsung instan tidak bisa ya, tergantung burungnya sih. Kalau terah ekor panjang itu 2 kali lipat lebih cepat biasanya kayak gitu Pak, tapi caranya sama, jaga dia supaya tidak stres, yaitu taruh tempat tenang. Yang kedua ya kasih EF yang nutrisinya banyak kayak gitu ya Pak ya, kayak kroto kayak apa